Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok A3 akan menjelaskan isu mutakhir tentang gizi dewasa. Kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Nah, di sini ada saya sendiri, Natasha, Aulia Ayu, Haikal Hamdan, Arum, dan Wulansari. Jurnal yang kami pakai yaitu yang nomor 1, faktor risiko obesitas pada orang dewasa urban dan rural. Referensi kami, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan obesitas pada wanita dewasa 30-50 tahun di Kecamatan Lubuk Sikamping. Dan yang ketiga, obesitas pada orang dewasa anggota keluarga miskin di Kecamatan Lebang, Kabupaten Pinrang. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Aulia Ayu. Obesitas. Obesitas adalah keadaan ditemukannya kelebihan lemak dalam tubuh. Penimbunan lemak dapat terjadi di daerah perut, obesitas sentral, dan di seluruh tubuh, obesitas general. Obesitas sentral diketahui dengan pengukuran lingkar pinggang. Menurut WHO, batasan lingkar pinggang untuk obesitas sentral untuk negara Asia termasuk Indonesia adalah untuk pria 90 cm dan wanita 80 cm. Konsekuensi obesitas adalah meningkatnya resiko kematian akibat dari penyakit degeneratif. Penyakit ini menempati urutan pertama penyebab kematian di Indonesia. Masalah gizi lebih, overweight dan obesitas meningkatkan pada usia 30 tahun ke atas dengan prevalensi lebih dari 5%. Masalah obesitas pada usia lebih dari 30 tahun ini meningkat dari tahun 1999 ke tahun 2001. Metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan cross-sectional study, data jenis kelamin, dan riwayat obesitas keturunan dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner. Yang kedua, primer yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah karakteristik individu, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pengeluaran, pengetahuan gizi, dan tempat tinggal. Dan perilaku asupan zat gizi, kebiasaan konsumsi fast food, kebiasaan olahraga, dan merokok. Pengukuran asupan makanan dilakukan menggunakan metode recall 24 jam dan FFQ, Food Frequency Questionnaire. Alat dan bahan digunakan dalam penelitian adalah timbangan injak digital untuk mengukur berat badan, ketelitiannya 0,1 kg, mikrotosi untuk mengukur tinggi badan, ketelitian 0,1 cm, dan alat untuk mengukur persen lemak tubuh menggunakan metode body impact analysis. Ya, dengan alat mereka Omron Body Fat Monitor HbF 302,9. Selanjutnya, prevalensi obesitas. Himpunan Studi Obesitas Indonesia pada tahun 2004 menemukan prevalensi obesitas general sebesar 11,02% pada wanita dan 9,16% pada pria. Sementara itu, ditemukan juga prevalensi obesitas sentral pada pria sebesar 41,2% dan pada wanita sebesar 53,3%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang riwayat keluarga yang menderita obesitas, baik ibu maupun ayah, memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami obesitas. Kejadian obesitas sentral prevalensi pada responden sebesar
49,7%, di mana 55,8% terjadi pada kelompok umur 40-50 tahun. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lintan pada tahun 2005 yang menemukan prevalensi obesitas sentral sebesar 55,8% pada kelompok umur 40-50 tahun. Sedangkan Himpunan Obesitas Indonesia menemukan prevalensi obesitas sentral sebesar 53,3%. Prevalensi obesitas berkaitan dengan interaksi faktor lingkungan seperti asupan energi, aktivitas fisik, dan faktor genetik serta umur. Ambang batas dikategorikan obesitas apabila nilai IMT lebih dari 25 kg per meter kuadrat dan normal jika IMT kurang dari 25 kg per meter kuadrat. Arum. Penyebab obesitas. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh S. Joko 1995 yang menyatakan bahwa bila seseorang kelebihan mengkonsumsi karbohidrat daripada yang dibutuhkan akan terjadi perubahan mekanisme metabolisme. Kelebihan glukosa akan diubah menjadi glikogen yang disimpan dalam otot dan hati dalam kapasitas terbatas. Kelebihan glukosa akan diubah menjadi profat dan gidorel. Karena gliserol diperlukan dalam jumlah sedikit, maka pirufat akan segera diubah menjadi asetil konsein A atau asetil CoA yang tidak akan memasuki siklus Krebs, tetapi diubah menjadi lemak tubuh dan disimpan dalam jaringan lemak adiposa. Kelebihan mengkonsumsi makanan terutama sumber energi dan kekurangannya aktivitas fisik merupakan dua faktor sebagai penyebab obesitas. Kegiatan fisik akan memacu berbagai sistem tubuh untuk bekerja sama dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu, melakukan aktivitas fisik akan menyelaraskan fungsi tubuh menjadi lebih optimal, sehingga dapat menurunkan risiko timbulnya penyakit degeneratif dan di samping itu, memperhatikan pola makan yang seimbang. Penanganan. Kesimpulan dan saran. Ada hubungan jenis kelamin, umur, keturunan, pola makan, aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada usia mulai lebih dari 30 tahun atau yang terjadi pada kelompok umur 40-60 tahun, disarankan agar setiap anggota keluarga mengurangi frekuensi konsumsi makanan yang berlemak. Dan keluarga yang memiliki riwayat obesitas agar meningkatkan aktivitas fisik di samping memperhatikan pola makan yang seimbang. Dan perlu dilakukan penelitian lanjut untuk memvalidasi cut-off point IMT menurut jenis kelamin sebagai tindakan screening obesitas serta penyebarluasan informasi tentang pedoman umum gizi seimbang khususnya asupan karbohidrat pada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.